Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Baik, untuk hari ini saya akan memberi penjelasan lanjutan tentang komponen RPP. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Oke adik-adik di rumah, kalau video sebelumnya kita sudah belajar tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Yang mana kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Dan kompetensi inti itu ada 4 ya, ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Sekedar mengulangi lagi bahwa KI 1 itu untuk penilaian atau kompetensi sikap spiritual. Kemudian untuk KI 2 itu merupakan penilaian untuk kompetensi sikap sosial. Kemudian KI 3 untuk penilaian kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir KI 4 untuk penilaian kompetensi inti keterampilan. Jadi di dalam KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 memiliki kompetensi dasarnya masing-masing ya, yang menjadi dasar dari penilaian atau menjadi dasar dari kita atau guru untuk membuat rancangan pembelajaran. Baik adik-adik di rumah, sekian penjelasan itu tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kamu bisa cek lagi di video selanjutnya. Sedangkan hari ini lebih lanjut saya akan bahas tentang indikator dan cara membuat indikator berdasarkan kata kerja operasional ya. Baik adik-adik di rumah, indikator itu adalah ukuran atau bisa dikatakan dengan ciri-ciri atau ukuran proses yang menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Nah, indikator itu harus dirumuskan menggunakan kata kerja yang operasional. Artinya, kata kerja itu nanti dapat terwujud dalam suatu tindakan. Itu maksudnya ya. Kemudian, satu kompetensi dasar itu bisa dirumuskan menjadi 2 atau lebih indikator. Ya, satu kompetensi. Jadi begini, kompetensi inti merupakan kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar untuk merealisasikan pernyataan atau isi dari kompetensi dasar, maka realisasinya itu dalam indikator-indikator. Oleh karena itu indikator harus lebih banyak ya. Misalkan satu kompetensi dasar bisa 2, 3, 4, 5 indikator, bunyi indikator. Jadi indikator ini adalah detail dari apa nanti yang akan dikerjakan oleh siswa dan guru untuk memenuhi tuntutan dalam kompetensi dasar. Paham ya? Itu indikator. Kemudian kalian coba buka modul kita di halaman 7. Di situ beberapa ketentuan dalam merumuskan indikator. Yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 atau lebih indikator. Jadi indikator untuk satu kompetensi dasar itu minimal 2 ya. Tidak boleh satu KD hanya satu indikator. Itu tidak boleh. Jadi minimal 2 indikator. Kemudian keseluruhan indikator yang memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KI dan kompetensi dasar. Kemudian indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki dari kompetensi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya itu ya. Kemudian rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Lalu indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Nanti kata kerja operasional itu akan saya jelaskan ya. Lalu rumusan indikator harus mengandung bentuk penilaian sesuai dengan isi kompetensi dasar. Jadi begini adik-adik di rumah, saya beri salah satu bunyi indikator ya. Saya beri salah satu contoh bunyi kompetensi dasar. Misalnya bunyi kompetensi dasar mata pelajaran IPA. Ini contoh ya. Mendeskripsikan berbagai ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Nah, di sini bunyi KD itu masih bersifat umum. Maka
kita harus membuatnya secara detail di dalam indikator ya, di dalam indikator. Saya beri salah satu contoh indikatornya. Nah, misalkan tadi bunyi KD-nya mendeskripsikan berbagai jenis ciri-ciri makhluk hidup ya, maka kita bisa membuat indikator yang sifatnya itu lebih khusus dari bunyi KD tersebut. Misalkan indikator yang pertama menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian setelah kita menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, kita arahkan siswa agar berdasarkan ciri-ciri tersebut, siswa kita dapat mendeskripsikan atau dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan. Nah, pada indikator 1 tadi menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Maka pada indikator 2 bisa bunyinya seperti ini, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Atau mungkin gurunya mau supaya anak-anak memilah dulu makhluk hidup yang hidup di darat dan hidup di air, itu juga bisa ya. Jadi pada intinya begini, indikator ini adalah gambaran dari wujud nyata hal yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa agar kompetensi yang dituntut di dalam kompetensi dasar itu dapat terrealisasi di dalam kelas. Gambarannya itu ada pada indikator atau step-stepnya, tahap-tahapnya ada di dalam indikator yang disusun oleh guru. Oleh karena itu, guru harus paham hal apa yang dituntut dalam kompetensi dasar supaya nanti guru juga mudah dalam menyusun indikator. Oke, adik-adik di rumah, sekarang kita akan mendengarkan tentang penjelasan dari kata kerja operasional ya. Kata kerja operasional ini ada 3 teman-teman ya. Ada kata kerja ini mengikuti klasifikasi menurut taksonomi Benjamin Bloom. Ada ranah kognitifnya, kemudian ada ranah afektif dan juga ranah psikomotor. Jadi kalian bisa lihat di halaman 8 sampai halaman 10 pada modul kita. Oke? Sekarang sambil kalian menyimak video ini, sambil kalian membuka modulnya supaya nanti nyambung antara apa yang saya jelaskan dengan isi modul itu. Oke? Oke, di situ kita lihat tentang pengertian dari kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional ini merupakan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat diukur. Jelas ya, pedoman untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat diukur. Jadi kata kerja operasional ini adalah adik-adik dasar dari suatu kegiatan dalam pembelajaran yang nantinya dapat diukur. Dapat diukur itu seperti apa? Nanti kalau misalkan kita membuat sebuah penilaian bisa berdasarkan kata kerja operasional tersebut. Itu ya. Atau begini, kata lainnya, kata kerja operasional ini adalah kata kerja yang dapat diwujud nyatakan dalam satu tindakan ya, tidak abstrak. Misalnya kata kerja operasional menjelaskan, maka kegiatannya itu adalah kegiatan menjelaskan. Kemudian kata kerja operasional menyebutkan, maka kegiatannya itu adalah kegiatan menyebutkan. Misalkan kata kerja operasional mengelompokkan, maka kegiatannya itu siswa dan guru mengelompokkan. Itu maksudnya. Kalau misalkan kata kerja yang tidak operasional itu seperti apa? Salah satu contohnya kata mengetahui. Misalkan kata mengetahui itu wujud nyatanya seperti apa? Beda dengan kata menjelaskan. Wujud nyatanya adalah kegiatan menjelaskan. Sampai di sini paham ya? Maka kata kerja operasional itu artinya tidak semua kata dapat disebut sebagai kata kerja yang operasional ya, paham ya? Oke, kalian bisa lihat bahwa di halaman 8 itu ada beberapa penjelasan tentang kata kerja operasional untuk ranah kognitif. Nah, untuk ranah kognitif ini dipilah menjadi 6 ya, 6 tingkat. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi ya adik-adik. Oke, di situ
Mengapa pakai tingkatan seperti itu? Ini nanti ada tujuannya ya. Sekarang kita lihat di halaman 9 itu ada daftar contoh kata kerja operasional. Di situ pengetahuan atau C1, pemahaman atau C2, penerapan atau C3, analisis atau C4, sintesis atau C5, dan penilaian atau C6. Nah, sekarang mengandaikan kita sedang menyusun indikator. Kalau kita menyusun indikator seperti indikator ini berdasarkan KD ya. Tadi saya sudah beri tugas kepada kalian untuk memilih salah satu kompetensi dasar di KI 3 ya, KI 3 untuk kemampuan yang mana KI 3 ini adalah untuk menilai kompetensi pengetahuan dari siswa ya. Kita fokus pada pengetahuan dulu. Bukan berarti kita tidak belajar nanti cara membuat indikator untuk sikap, keterampilan gitu, tapi kita fokus pada pengetahuan dulu ya. Oke, mengandaikan sekarang kamu sudah memilih kompetensi dasarnya. Jadi kamu semua sudah memiliki satu-satu kompetensi dasar ya dari KI 3. Nah, nanti kalian diminta untuk menjabarkan kompetensi dasar tersebut ke dalam berbagai indikator. Nah, dalam membuat indikator, kamu harus benar-benar bisa memilih kata kerja operasional yang tepat. Sekarang di situ di modul kita itu ada tabel kata kerja operasional untuk ranah kognitif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa tujuannya? Ada tingkatan dalam ranah kognitif, ada pengetahuan, ada pemahaman, ada penerapan. Nah, ini adik-adik, pengetahuan itu adalah untuk kolom pengetahuan itu untuk kata kerja operasional pada tataran yang sederhana, pengetahuan yang sifatnya sederhana, misalkan menyebutkan, kemudian membaca, kemudian menulis itu. Kemudian lebih sulit lagi di pemahaman. Di situ ada merinci, kemudian ada mencontohkan, ada mempolahkan itu. Kemudian lebih tinggi lagi, artinya lebih sulit lagi di penerapan. Ada menugaskan, mengurutkan, memodifikasi, dan seterusnya sampai pada analisis, sintesis, dan penilaian. Kemudian pertanyaannya, apakah di dalam membuat indikator semua C1 sampai C6 harus digunakan? Jawabannya tidak ya, tergantung kebutuhan dari kompetensi dasar, tergantung apa yang dituntut pada kompetensi dasar. Bisa saja hanya membutuhkan pengetahuan atau C1 saja ya, atau bisa saja hanya membutuhkan C1 dan C3 saja itu. Kemudian bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya itu ada aturannya juga, jadi tidak sembarang. Misalkan begini, kita sudah memilih kompetensi dasar. Nah, lalu kita membuat indikator dan mau memilih kata di sini, kata menyebutkan. Misalkan menyebutkan nama-nama makhluk hidup. Kalau sudah menyebutkan nama-nama makhluk hidup, maka kita bisa indikator berikutnya kita bisa memilih dari C2, C3, C4, C5 dan C6. Kita bisa pilih kira-kira apa lagi kata yang tepat untuk indikator 2. Ya, paham ya? Akan tetapi adik-adik, misalkan begini, pada indikator 1 kamu sudah pada indikator 1 kamu memilih atau menyusun indikator dengan bunyi seperti ini, menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup. Lalu indikator 2 kamu kamu memilih dari C3. Dengar baik, C1 tadi kamu indikator 1 tadi kamu pilih dari C1. Sekarang indikator 2 kamu pilih dari C3. Misalnya kita pilih kata apa di sini setelah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengklasifikasi. Misalkan setelah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan
ciri-cirinya, misalkan seperti itu, maka indikator 3, 4 dan seterusnya kamu tidak bisa kembali ke C2. Mengapa demikian? Karena orang belajar itu mulai dari hal yang mudah ke hal yang sulit, bukan dari hal yang sulit ke hal yang mudah. Paham ya? Itu. Jadi kalau misalkan kita membuat indikator, mulailah dari hal yang mudah ke hal yang sulit, bukan dari hal yang sulit ke hal yang mudah. Kalau kamu bingung, maka saya akan kembali menegaskan ya. Misalkan begini, kamu membuat satu indikator berdasarkan KD, ada satu KD ini, kamu membuat indikator berdasarkan KD tersebut. Nah, indikator satunya itu adik-adik mulai dari bawah, misalkan apakah ambil dari C2 atau ambil, kamu bebas memilih, kamu bisa ambil dari C3, itu indikator 1, C4, C5. Contohnya, kamu ambil dari C4, indikator 1. Maka untuk indikator 2, 3, 4, 5, itu tidak boleh pilih di bawah C4. Artinya kamu tidak bisa lagi memilih, untuk indikator 2, kamu tidak bisa lagi memilih kata kerja operasional dari C1, C2, dan C3. Kamu hanya boleh pilih lagi dari C4, C5, dan C6. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham tentang ini, maka tanya ya. Begitu. Itu aturan membuat indikator. Oke? Di situ kita lihat contoh di halaman 10. Di halaman 10 kita lihat contoh. Di situ contoh kompetensi dasarnya itu mengenal teks atau petunjuk arahan tentang perawatan tubuh serta pemeliharaan kesehatan dan kebugaran tubuh dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Nah, lihat baik-baik di sini. Hal utama pada contoh itu adik-adik mengenal teks petunjuk atau arahan tentang perawatan tubuh. Berarti nanti anak-anak itu mereka bisa membuat atau menyusun kira-kira seperti apa kalimat atau teks yang merupakan arahan tentang merawat tubuh. Itu yang perlu kalian paham. Lalu kira-kira anak-anak mulai belajar dari mana supaya bisa membuat teks arahan merawat tubuh. Nah, itulah yang akan kita jabarkan di dalam indikator. Nah, lihat contohnya di situ bahwa di indikator 1 menyebutkan cara merawat tubuh. Itu ya, indikator 1 itu diambil dari C1 pengetahuan. Menyebutkan cara merawat tubuh. Kemudian setelah anak-anak menyebut cara merawat tubuh, maka guru meminta mereka untuk menulis petunjuk atau cara merawat tubuh. Kira-kira cara merawat tubuh itu seperti apa? Coba kamu tulis adik-adik seperti itu ya. Lalu mencontohkan petunjuk atau cara merawat tubuh, bisa di depan kelas ya. Jadi di sini anak-anak belajar mulai dari hal yang mudah tadi, yaitu menyebutkan cara. Mereka sebut dulu. Setelah mereka sebut, kita minta mereka untuk menulis cara merawat tubuh. Setelah mereka menulis, lebih sulit lagi, kita minta mereka untuk mencontohkan cara merawat tubuh atau petunjuk cara merawat tubuh, dan itu didemonstrasikan di depan kelas. Jelas ya? Kita mengajar mereka mulai dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan itu sudah ada di dalam daftar kata kerja operasional. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sembarang memilih kata kerja yang operasional. Oke, hal demikian juga berlaku untuk ranah afektif dan ranah psikomotor ya. Yang mana ranah afektif itu berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak. Nah, dalam membuat indikator untuk ranah afektif juga adik-adik itu mengikuti aturan. Di situ ada A1, A2, A3, A4, A5. Ada 5 tingkatan. Kalau untuk ranah kognitif tadi ada 6. Kalau ranah afektif ada 5 ya. Yang pertama menerima, yang kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasikan, dan yang kelima adalah karakterisasi menurut nilai. Jadi pada pemilihan kata kerja operasional untuk ranah afektif juga sama dengan pemilihan cara memilih kata kerja operasional pada ranah kognitif, yang mana kalau kalian sudah ambil kata kerja di A3, maka kalian tidak boleh ambil lagi dari A1 dan A2 ya.
harus sesuai dengan tingkatan pada ranahnya, begitu. Begitu juga dengan psikomotor, adik-adik. Kamu bisa baca sendiri di situ, semua sudah ada dengan contohnya. Oke, itu dia penjelasan tentang cara membuat indikator, dan berdasarkan kata kerja operasional. Jadi adik-adik di rumah kalian ditugaskan untuk membuat indikator berdasarkan kata kerja operasional yang kalian pilih sendiri, seperti yang saya minta pada WhatsApp tadi ya. Saya tunggu. Oke, sampai bertemu pada video kita selanjutnya. Terima kasih.